Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaditya Arman Naufal Bazani dengan NRP 31256000008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah dasar sistem komputer, yaitu tentang rangkaian logika sekuensial flip-flop. Baik, sebelum kita masuk ke flip-flop, kita harus paham dulu apa itu rangkaian sekuensial. Jadi, rangkaian sekuensial adalah jenis rangkaian logika di mana outputnya tidak hanya bergantung pada input saat itu, tapi juga bergantung pada keadaan sebelumnya atau riwayat input sebelumnya. Ini bedanya dengan rangkaian kombinasional yang outputnya murni ditentukan oleh input saat itu juga. Kenapa begitu? Karena rangkaian sekuensial memiliki elemen penyimpanan atau memori yang kita kenal sebagai flip-flop. Rangkaian ini juga menggunakan sinyal clock atau pemicu untuk sinkronisasi. Seperti yang bisa kita lihat, ciri-cirinya adalah dia bekerja dengan sinyal clock dan banyak digunakan pada register, counter, dan memori digital. Sekarang kita masuk ke jenis flip-flop. Yang pertama dan paling dasar yaitu SR flip-flop. SR flip-flop memiliki dua input, S untuk set dan R untuk reset. Mari kita lihat tabel kebenarannya. Saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, ini adalah kondisi set. Output R akan dipaksa bernilai 1. Sebaliknya, saat S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, ini adalah kondisi reset. Output R akan dipaksa bernilai 0 jika S dan R keduanya 0. Flip-flop akan masuk ke mode memori atau hold. Artinya, output R akan tetap menahan nilai terakhirnya, tidak berubah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi terakhir, saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Kondisi ini disebut invalid atau terlarang karena menyebabkan keadaan output tidak menentu dan harus dihindari dalam desain. Ini adalah diagram waktu atau timing. Diagram dari SR flip-flop. Diagram ini menunjukkan bagaimana output R bereaksi terhadap perubahan input S dan R seiring waktu. Kita bisa lihat di awal, saat S mendapat pulsa high set, output R akan naik menjadi high atau 1. Kemudian saat S dan R keduanya low 0, R akan hold atau menahan nilainya tetap di 1. Begitu input R mendapat pulsa high reset, R akan langsung turun menjadi low atau 0. Dan saat keduanya low lagi, R akan hold nilainya di 0. Diagram ini membuktikan cara kerja yang kita bahas di tabel kebenaran tadi. Selanjutnya adalah JK flip-flop. JK flip-flop ini adalah pengembangan atau perbaikan dari SR flip-flop, terutama untuk mengatasi masalah kondisi invalid. Input J bisa dianggap mirip dengan S set dan K mirip dengan R reset. Kita lihat tabel kebenarannya. J sama dengan 0, K sama dengan 0. Sama seperti SR, ini adalah kondisi memori atau hold. J sama dengan 0, K sama dengan 1. Ini adalah kondisi reset, R menjadi 0. J sama dengan 1, K sama dengan 0. Ini adalah kondisi set, R menjadi 1. Nah, ini dia perbaikannya. Saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, outputnya tidak lagi invalid, melainkan toggle. Toggle artinya output R akan membalikan keadaannya dari nilai sebelumnya. Jika sebelumnya 0 jadi 1, jika sebelumnya 1 jadi 0. Di diagram waktu JK flip-flop, kita melihat ada satu sinyal tambahan yang sangat penting, yaitu CLK atau sinyal clock. Slide ini menjelaskan JK flip-flop yang positif edge triggered. Artinya dia hanya akan mengubah output R tepat pada saat sinyal CLK berarti dari low ke high.
atau yang kita sebut tepi naik. Mari kita ikuti diagramnya. Pada tepi naik pertama, J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Ini kondisi set, maka Hi berubah dari 0 menjadi 1. Pada tepi naik kedua, J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Ini kondisi reset, maka Hi berubah dari 1 menjadi 0. Pada tepi naik ketiga, J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Ini adalah kondisi toggle. Karena Hi sebelumnya 0, dia akan berbalik menjadi 1. Jadi flip-flop ini hanya mendengarkan input J dan K pada saat tepi naik clock saja. Jenis ketiga adalah D flip-flop, atau sering juga disebut data atau delay. Flip-flop ini adalah jenis yang lebih simpel. Dia hanya punya satu input data, yaitu D. Cara kerjanya sangat sederhana. Output Hi akan mengikuti nilai dari input D, tetapi hanya saat sinyal clock aktif. Seperti di tabel. Jika clock aktif, misalnya bernilai 1 dan D sama dengan 0, maka Hi akan menjadi 0, reset. Jika clock aktif dan D sama dengan 1, maka Hi akan menjadi 1, set. Tujuan utama D flip-flop adalah untuk menangkap dan menyimpan 1 bit data pada saat pemicu clock tiba. Ini adalah diagram waktu untuk D flip-flop. Berbeda dengan JK tadi. D flip-flop di contoh ini adalah negatif edge trigger atau dipicu oleh tepi turun. Artinya, output Hi akan berubah tepat pada saat sinyal CLK beralih dari high ke low. Kita bisa lihat di diagram pada tepi turun yang pertama, nilai D saat itu sedang low, 0. Maka Hi langsung mengambil nilai itu dan menjadi 0. Pada tepi turun kedua, nilai D sedang high, 1. Maka Hi langsung berubah menjadi 1. Meskipun D berubah-ubah di antara tepi turun, Hi tetap diam atau menahan nilainya. Dia hanya peduli pada nilai D, tetapi saat tepi turun terjadi. Jenis terakhir yang kita bahas adalah T flip-flop atau toggle flip-flop. Seperti D flip-flop, T flip-flop juga hanya punya satu input, yaitu T. Cara kerjanya bahkan lebih sederhana. Jika T sama dengan 0, flip-flop akan hold atau memori output Hi tidak akan berubah. Jika T sama dengan 1, flip-flop akan toggle. Output Hi akan berbalik dari keadaan sebelumnya, 0 jadi 1 atau 1 jadi 0. Setiap kali ada pemicu clock, flip-flop ini sangat berguna untuk membuat counter atau pencacah. Dan ini adalah diagram waktu untuk T flip-flop yang menunjukkan perilaku dengan sangat jelas. Lihat pada bagian di mana T bernilai 0. Kondisi hold, meskipun ada pulsa clock, output Hi tetap stabil dan tidak berubah. Sekarang lihat pada bagian di mana T bernilai 1. Kondisi toggle. Setiap kali ada pulsa clock, di sini ditandai dengan kotak kuning, mewakili tepi pemicu. Output Hi akan berbalik keadaan dari low ke high, lalu di clock berikut dari high ke low, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa T flip-flop berfungsi sebagai saklar toggle yang dikontrol oleh clock. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas 4 jenis dasar flip-flop, SR, JK, D, dan T. Masing-masing memiliki karakteristik unik, mulai dari set reset, penanganan kondisi invalid dengan toggle, penyimpanan data, hingga fungsi toggle murni. Semua flip-flop ini adalah blok bangunan fundamental dalam sistem digital yang digunakan untuk memori, register, dan counter. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.